Mengejutkan, tuding perancang Garuda Pancasila pengkhianat bangsa, Hendro Priyono dibantah keras. Sebelum lanjut, subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Dunia maya di tanah air kembali digegerkan dengan adanya cuplikan video yang menampilkan wawancara diduga mantan Kepala Badan Intelijen Negara, BIN, Hendro Priyono, yang mengatakan bahwa Sultan Hamidi adalah pengkhianat bangsa. Video yang berdurasi 6 menit tersebut juga diunggah ke YouTube channel Agama Akal TV dengan subjudul Pengkhianat. Kok mau jadi pahlawan part 1? Hendro Priyono, kalau saya tidak berlebihan mengingatkan sejarah atau latar belakang Sultan Hamidi Al-Qadri ini, dia adalah pengkhianat, bukan pejuang. Pengkhianat bangsa Indonesia, kata Hendro Priyono di video itu, yang sebelumnya menyatakan gencarnya pesan lewat WhatsApp PP dan media sosial tentang pengusulan Sultan Hamidi sebagai pahlawan nasional. Setelah beredarnya video tersebut, Ketua Yayasan Sultan Hamidi, Ansari Dimyati, langsung membuat bantahan dan klarifikasi bahwa pernyataan Hendro Priyono yang disampaikan melalui video yang diunggah ke YouTube channel Agama Akal TV tidak benar. Pernyataan mantan Kepala BIN Hendro Priyono, yang mengatakan bahwa Sultan Hamidi pengkhianat bangsa itu tidak benar, dan atas pernyataan tersebut mengundang reaksi warga Pontianak dan Kalimantan Barat, kata Ansari Dimyati kepada sejumlah wartawan pada Minggu, 14 Juni 2020, di Pontianak. Ia melanjutkan bahwa Sultan Hamidi adalah seorang pejuang yang ikut mengisi kemerdekaan di negeri ini dan banyak jasa-jasa beliau yang telah disumbangkan untuk memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bukti kecintaannya terhadap negara Indonesia, Sultan Hamidi telah merancang lambang burung Garuda. Jadi tudingan mantan Hendro Priyono yang mengatakan bahwa Sultan Hamidi adalah pengkhianat bangsa tidak benar. Karena kami memiliki bukti dan sejarah tentang Sultan Hamidi, tegas Ansari. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Syamin Muhammad, menyayangkan pernyataan Hendro Priyono itu, yang dikenal sebagai salah seorang tokoh nasional. Seorang tokoh nasional seharusnya ketika menyampaikan pernyataan itu mempersatukan anak bangsa, bukan malah membuat provokasi sehingga membuat kegaduhan, ujar Amin. Bushro Mukodas nilai rezim Jokowi tak layak lagi disebut era reformasi, tapi neo-otoritarianisme. Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Bushro Mukodas menyebut Indonesia menerapkan sistem otoritarianisme gaya baru sejak periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo, Jokowi. Sistem tersebut tercermin dari beberapa hal. Salah satunya, politisasi TNI dan Polri yang dilakukan pemerintahan Presiden Jokowi. Mantan pimpinan KPK itu mengatakan reformasi sebenarnya telah berhasil membersihkan praktik Orde Baru yang melegalkan duifungsi ABRI. Namun praktik itu kembali dilakukan pemerintah dalam beberapa tahun belakangan. Dulu TNI sudah berhasil dibersihkan dari duifungsi, sekarang multifungsi dilakukan oleh Polri. Ada beberapa pejabat polisi yang menjabat BIN dan sebagainya. Mantan polisi jadi pejabat pramuka, PSSI, Bulog, ucapnya dalam webinar Mimbar Bebas Demokrasi Melawan Oligarki, Minggu, 14/6. Karena masalah itulah, Bushro menyebut rezim Jokowi sekarang ini tidak layak lagi disebut dengan era reformasi. Sebab di era Jokowi sejumlah gejala otoritarianisme di era Orde Baru kembali mengemuka. Tahun 2015 itu awal tahun pertama hasil pemilu yang dimenangi oleh Presiden Joko Widodo. Apa yang terjadi sampai sekarang? Itu adalah bentuk otoritarianisme gaya baru atau neo-authoritarianism, kata Bushro. Bushro menyampaikan praktik otoritarianisme yang subur kembali di era pemerintahan sekarang ini diharapkan tidak membuat semua elemen tidak kendur. Masak si kita lelah.
orang-orang koruptor politik, koruptor ekonomi, koruptor hukum, koruptor aparat penegak hukum tidak pernah lelah. Mereka sehat, masa kita yang lemah, kata Bushro. PDIP lancang mensejajarkan khilafah dengan komunisme. PDI Perjuangan setuju penegasan larangan terhadap ideologi yang bertentangan dengan Pancasila, seperti Marxisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme, ditambahkan dalam rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, setelah sebelumnya ngotot enggan mencantumkan CAP MPRS nomor XXV-MPRS 1966 tentang pembubaran PKI, pernyataan PKI sebagai organisasi terlarang dan larangan paham atau ideologi komunisme, Marxisme dan Leninisme dalam konsideran RUU HIP. Karena banyaknya desakan publik, kini PDIP berubah pikiran. Namun, PDIP nampak licik karena secara substansi PDIP tak tegas menyatakan CAP MPRS nomor XXV-MPRS 1966 setuju dijadikan konsideran mengingat dalam RUU HIP. Namun PDIP justru setuju dan mendorong ada penambahan ketentuan menimbang konsideran dalam rancangan undang-undang atau RUU haluan ideologi Pancasila yang menegaskan larangan ideologi Marxisme, komunisme, kapitalisme, liberalisme, radikalisme, serta bentuk khilafahisme. Nampaknya, kebencian PDIP terhadap ajaran Islam khilafah belum pupus, meskipun rezim Jokowi di bawah kendali PDIP telah mencabut BHP-HTI secara zalim, hanya dengan dalih telah mendakwahkan ajaran Islam khilafah. Hasto Kristianto, selaku Sekjen PDIP, terpaksa menyetujui kehendak umat Islam yang menolak RUU HIP untuk menolak komunisme, Marxisme dan Leninisme, namun menyelipkan kepentingan jahat dengan menyebut khilafahisme sebagai ajaran yang disejajarkan dengan komunisme agar dijadikan satu kesatuan konsideran dalam RUU HIP. Menyandingkan dan mensejajarkan ajaran Islam khilafah dengan komunisme, Marxisme dan Leninisme adalah suatu bentuk kelancangan yang vulgar. Bahkan, pernyataan Hasto yang meminta ajaran Islam khilafah disejajarkan dengan komunisme, Marxisme, Leninisme ini adalah bentuk kedengkian yang nyata kepada Islam dan kaum muslimin. Sejak kapan khilafah menimbulkan masalah di negeri ini? Apa bukti hukum dan sejarah khilafah memberontak dan melakukan kekerasan terhadap bangsa ini? Itu semua kerjaan PKI. Yang diminta publik khususnya umat Islam, itu dicantumkannya CAP MPRS nomor XXV-MPRS 1966. Kenapa Hasto menarik khilafah dalam konsideran menimbang, seolah-olah khilafah sama jahatnya dengan paham atau ideologi komunisme, Marxisme dan Leninisme. Hasto juga tidak paham bahwa khilafah adalah ajaran Islam, sistem pemerintahan Islam, bukan isme atau paham. Khilafah bukan ideologi, melainkan sistem pemerintahan. Yang sejajar dengan khilafah sebagai sistem pemerintahan adalah kerajaan, republik, monarki, konstitusi, kekaisaran, federasi atau konfederasi. Lantas, apakah dengan logika yang sama ngawurnya, Hasto akan menyebut kerajaan sebagai paham atau ideologi, republik sebagai paham atau ideologi, kekaisaran sebagai paham atau ideologi, monarki konstitusi sebagai paham atau ideologi, federasi atau konfederasi sebagai paham atau ideologi? Pernyataan Hasto selaku Sekjen PDIP ini jelas mengkonfirmasi bahwa PDIP memang anti ajaran Islam khilafah, anti-Islam. RUU HIP yang notabene usulan PDIP, didesain penuh komunisme. Ingat, PDIP jangan mengulangi sejarah. Umat Islam tidak pernah menjual, tapi memiliki dana yang cukup untuk memborong semua kecongkakan dan kelancangan PDIP terhadap khilafah, ajaran Islam yang agung. Sebaiknya, PDIP membantu KPK mencari dan menemukan Harun Masiku. Jangan malah mencari-cari dalih untuk mengkriminalisasi ajaran Islam khilafah.
Melihat sepak terjang PDIP yang anti-Islam, saya sependapat dengan seruan Habibana Muhammad Rizik Syihab, agar PDIP dibubarkan. RUU HIP Dosa Politik PDIP, RUU Inisiatif Dewan ini diawali oleh usulan fraksi PDIP dan menjadi RUU prioritas tahun 2020. RUU HIP dengan konten ideologi negara menimbulkan pro dan kontra. Rieke Diah Pitaloka sebagai Ketua Panja telah berhasil membawa RUU ke rapat paripurna dan mendapat ketukan palu persetujuan kontroversial dari Ketua Dewan Puan Maharani yang juga kader PDIP. Sebagai pemenang pemilu dan memiliki suara mayoritas di parlemen, PDIP tentu memiliki pengaruh politik, apalagi presiden pun menjadi bagian darinya. Eksekutif dan legislatif berkonfigurasi dalam kepentingan bersama melalui koalisi. Faktor ini membuat RUU HIP mendapat kemudahan dukungan dominan dengan 8 fraksi setuju dan 1 fraksi, yakni PKS, tidak setuju. RUU HIP ditetapkan sebagai RUU Inisiatif DPR. Masalah bagi rakyat adalah kontroversi muatan RUU yang berbicara tentang ideologi Pancasila. Ada ketetapan strategis yang tidak dimasukkan sebagai konsiderans, yaitu CAP MPRS 0xXV MPRS 1966. Lalu pasal yang mundur soal Pancasila, Trisila, dan Ekasila. Masalah rumusan Pancasila 1 Juni 1945, serta kedudukan ketuhanan dan agama yang terkesan dikecilkan. Publik menyebut RUU HIP ini berbau kiri bahkan komunisme. Tentu secara politik sorotan ini hakikatnya menjadi dosa politik PDIP yang mungkin dapat merugikannya, sekurangnya beberapa hal, yaitu, pertama, PDIP akan dianggap sebagai partai nasionalis berbasis kiri atau sekurangnya tersusupi oleh kader-kader berhaluan kiri, leftist. Memproduk RUU bernarasi beda dengan sila-sila Pancasila hasil konsensus 18 Agustus 1945. Kedua, Soekarno yang menjadi simbol perjuangan sekaligus tokoh bangsa, mulai mendapat sorotan atau terjadi bongkar-bongkar borok yang sebenarnya tak perlu. Hubungan Soekarno dengan PKI diangkat kembali. Akibatnya citra Soekarno tidak menjadi bagus. Ketiga, penetapan hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 digugat kembali. Diragukan keabsahannya baik secara historis maupun secara hukum ketatanegaraan. Bila rumusan 1 Juni 1945 menjadi basis pembahasan RUU, maka umat Islam dapat membangkitkan kembali rumusan 22 Juni 1945 yang diakui pula oleh Soekarno. Keempat, PDIP yang awalnya berslogan sebagai Partai Rakyat, dengan kemenangannya justru terkesan menjadi partai yang semata berkhianat pada kekuasaan. Benturan kepentingan dengan aspirasi kerakyatan, khususnya umat Islam, dalam konteks RUU HIP dapat menjadi kenyataan. Kelima, RUU HIP dengan kontroversinya, bisa saja dengan segala upaya menjadi undang-undang, tetapi ini akan menjadi bom waktu bagi munculnya gumpalan kekuatan yang akan mempersoalkan secara terus-menerus. Bagi PDIP atau pemerintah, hal ini dapat mengganggu realisasi program strategis lain yang mungkin dinilai lebih penting dan perlu. Oleh karenanya, demi mempertahankan semangat kebersamaan dan menghindari friksi bahkan konflik akibat otak-atik ideologi negara yang sudah final, baiknya RUU HIP ditarik kembali dan tidak menjadi agenda pembahasan. Gagalnya RUU HIP menjadi adalah keselamatan bangsa. Rakyat sudah mulai khawatir dan berbicara tentang kebangkitan PKI dan komunisme. Hal ini disebabkan oleh blunder politik dalam pengajuan RUU haluan ideologi Pancasila. RUU HIP bisa dipelesetkan menjadi RUU HIV, virus yang merusak sistem kekebalan ideologi negara, sekaligus sindroma dari penyakit yang berbahaya dan menular. AIDS yang menghancurkan tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Karenanya pilihan itu hanya satu, yaitu tolak RUU HIP. Bagaimana menurut Anda?
Mohon subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya. Mohon like jika suka, silahkan berkomentar yang positif, dan mohon share video ini. Terima kasih.